Alhamdulillah, alhamdulillah wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberi nikmat kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga sama-sama dengan langkah kita, tergerak hati kita untuk sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka bermajelis ilmu agama. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, kemudian kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya biiznillah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak pihak PKN beserta kepengurusan yang telah memberikan izin serta memberikan fasilitas untuk kami dari Majelis Taklim Sabilun Najah untuk berkunjung, bertatap muka, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan masjid ini sebagai bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pernah di dunia duduk bersama-sama dalam rangka bermajelis ilmu agama, sehingga berkumpulnya kita di sini. Allah kumpulkan pula kita kelak di surganya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu moderator dari saya sendiri, kemudian yang kedua kata sambutan dari pihak PKN, kemudian yang terakhir yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Ismail Effendi hafizahullah taala, sekaligus ditutup dengan doa. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita ke acara yang kedua yaitu kata sambutan dari pihak PKN. Para bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian kajian akbar yang ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Sabilun Najah. Selamat datang kami ucapkan kepada pengurus Majelis Taklim dan seluruh anggota. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita panjatkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari kemudian nanti insyaallah kita akan diberikan syafaat
Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Ismail Effendi Sitorus, yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Sabilun Najah dan seluruh anggota yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Amin yang kita cintai ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, kami dari Masjid Nurul Amin sangat berterima kasih kepada pengurus Majelis Taklim Sabilun Najah yang telah sudi untuk hadir kunjung ke masjid kami ini dalam rangkaian kajian akbar keliling yang ini. Sebagai informasi yang saya dapat, ini kajian rutin, Pak. Kajian rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Sabilun Najah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama atau ceramah agama yang nanti ini akan disampaikan Al-Ustaz Ismail Sitorus. Semoga apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz semoga dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dapat menambah keilmuan tentang agama untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Bapak PPKM. Kemudian masuklah kita ke acara selanjutnya, kajian agama yang bertemakan Andai Hidayah Bisa Dibeli, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus PKM, yang saya hormati pengurus Sabilun Najah dan beserta anggotanya, dan hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berhadir di rumah Allah ini. Semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya semata-mata ingin mencari ridhonya melalui amalan, yaitu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa berikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu
dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tema yang diamanahkan dari Majelis Ta'lim Sabilun Najah kepada saya yaitu andai hidayah bisa dibeli. Andai hidayah bisa dibeli. Jemaah melihat Allah azza wa jalla, berawal dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, andai hidayah itu bisa kubeli, akan kubeli berkeranjang-keranjang untuk aku bagikan kepada mereka yang aku cintai. Jangan mulakan Allah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu bukan warisan, bukan barang sesuatu yang bisa dibeli, bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Ya. Nah, kalau bisa dibeli itu bukan hidayah namanya, tapi hadiah. Hadiah ya. Kalau bisa dibeli hadiah. Kalau hidayah dia tidak bisa dibeli, tapi dia harus dicari, diusahakan secara sungguh-sungguh. Kenapa jamaah melihat Allah azza wa jalla? Karena kita butuh hidayah. Sejak Nabi Adam diturunkan Allah ke muka bumi, ya, bagaimana cara kita mau kembali? Maka semuanya harus melalui hidayah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Apabila datang kepadamu petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu yang akan Allah turunkan, maka dia tidak akan ada rasa khawatir dan dia tidak akan bersedih hati. Kalau hidayah bisa diwariskan, pasti Nabi Adam akan mewariskan hidayah kepada siapa anaknya? Qabil. Bayangkan, anak Nabi Adam ada Habil, ada Qabil. Tapi Qabil orang yang durhaka kepada Allah. Bahkan orang yang pertama sekali mencontohkan pembunuhan di muka bumi adalah anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Sampai kata Nabi, andai ada pembunuhan di muka bumi, maka dosanya tetap ngalir kepada si Qabil. Bayangkan itu. Kenapa? Karena dialah yang pertama sekali mencontohkan pembunuhan. Ya. Nah, Nabi Adam meskipun beliau adalah nabi, tapi tidak bisa memberikan hidayah. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, kawan setempat tidurnya, tidak bisa diberikan hidayah, durhaka istrinya. Sampai dicontohkan Allah, contoh istri orang yang durhaka, contoh istri-istri yang durhaka. Ya, yaitu salah satunya contohnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, suaminya Nabi Rasul, tapi nggak bisa berikan hidayah. Ada Nabi Nuh, Kan'an. Ada Nabi Nuh ada 4 ya, Kan'an, Yafis, Ham, dan Sam. Ya, ini. Kenapa? Karena ketika terjadi banjir besar di masa Nabi Nuh, maka seluruh manusia meninggal kecuali yang ikut di bahteranya Nabi Nuh. Disebutkan dalam riwayat ada 80 orang yang ikut di dalam kapalnya Nabi Nuh. Termasuk 3 orang anak Nabi Nuh ikut, 1 yang nggak mau. Siapa itu? Kan'an. Dia lebih memilih naik ke gunung daripada naik ke bahtera. Ya, sampai didoakan Nabi Nuh nggak diterima doa. Ya, kenapa? Karena dia adalah anak yang durhaka dan dia mati di dalam kekafiran. Jangan melakukan Allah azza wa jalla. Akhirnya Nabi Nuh mendarat di suatu tempat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, yang ikut di kapal Nabi Nuh, ya, mereka terkena wabah, akhirnya meninggal, sehingga yang tersisa tinggal anak Nabi Nuh. Dan dari anak Nabi Nuh inilah lahirlah jenis manusia, ada yang hitam, negro, ya, kalau negro itu dari anak Nabi Nuh Ham,
Ethiopia, Habasha, orang-orang Afrika. Ya kan ada jenis manusia yang hitam, yang orang Arab. Nah, kita ini mungkin campuran oleh itu kan. Orang apa kita ini? Dia orang Arab atau apa lain. Kita melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, masing-masing anak Nabi Nuh ini ada anak-anaknya. Kalau Cina dari Yafif, ya, dari Yafif. Ada anaknya dari Cina. Jadi Nabi Nuh sendiri sampai digelar Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi Nabi Adam bapaknya manusia karena manusia pertama. Nabi Nuh juga digelar bapaknya manusia. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang hidup pada saat itu kecuali Nabi Nuh dan keturunannya. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Ya, keturunan Nabi Nuh kami angkut semuanya di dalam kapal. Selain Nabi Nuh yang ada di dalam kapal itu semuanya meninggal. Kenapa? Karena Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar, qala Nuh Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun orang kafir hidup di dunia ini. Bayangkan, didakwahi sampai ratusan tahun, 950 tahun berdakwah, gak ada yang mau ikut. Ya, hanya beberapa orang saja. Maka Nabi berdoa, jangan kau sisakan orang kafir satu pun di muka bumi. Maka semuanya meninggal kena banjir, kecuali yang ikut di kapal Nabi Muhammad. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Andai hidayah bisa diwariskan, pasti Nabi Muhammad SAW akan memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tapi di akhir hayat Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah melihat Allah Azza wa Jalla, kita butuh hidayah. Ya, kita butuh hidayah. Ya, hidayah apa yang kita butuhkan? Hidayah taufik. Hidayah pemberian dari Allah. Jadi ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu seperti ngaji, berdakwah. Nah, ini pulang ngaji ini hidayatul irsyad yang kita ngaji. Ya, nah, dari pengajian dan ini mudah-mudahan ada hidayah taufik. Allah bukakan hatinya, terbuka hatinya, ingat akhirat, hasilnya rajin sholat. Nah, itu hidayah taufik. Hidayah taufik inilah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun tidak memiliki hidayah ini. Ya, tidak bisa memberikan hidayah taufik. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nabi gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Ya, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Dia lebih mengetahui tentang siapa-siapa yang berhak menerima hidayah. Ya. Jadi ayat ini turun mengenai paman Nabi SAW ketika itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, lalu mau didoakan Nabi, turunlah ayat ini. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sedih Nabi, kenapa? Karena selama ini yang membela beliau di dalam dakwah adalah paman. Ternyata tidak bisa mendapatkan hidayah. Ya Ami, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah supaya aku kelak bisa bersaksi di hadapan Allah. Datanglah Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan Abu yang lainnya. Abu Thalib, apakah kau mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya dia mengatakan, aku tetap berada pada agama nenek moyangmu. Artinya yang apa yang dilakukan oleh orang Arab. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Saking pentingnya hidayah ini, sehari berapa kali kita minta hidayah? Berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah. Makanya kalau kita gak sholat gimana mau bisa minta hidayah? Ya Allah, berikan kami hidayah
kita butuh dengan sholat. Sholat gak butuh dengan kita. Andai kita gak sholat pun Allah gak pensiun, tetap Allah jadi Allah dengan kemuliaannya. Kita yang butuh dengan sholat. Kenapa? Karena kita butuh hidayah. Maka andai kalau ada yang mengatakan, ayo Pak sholat, anak belum dapat hidayah, aku cuma ada. Justru kalau dia mau dapat hidayah, ya harus sholat. Emangnya kita siapa? Ya, kita yang butuh hidayah, hidayah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh hidayah. Ya. Awak kalau mau minta jajan sama orang tua awak yang minta, kita yang butuh sama mama kita, atau mama kita butuh sama kita? Kita yang butuh. Jajan, jajan. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami bahwa hidayah itu kita yang sangat butuh hidayah. Apa artinya hidup kita di dunia ini puluhan tahun, ya, ratusan tahun, kalau tidak berada di bawah hidayah? Makanya kasihan kita. Ada orang yang 60 tahun, 70 tahun masih berat sujud, ya. Padahal bentar lagi malaikat mau datang, ya. Kenapa dia tidak mau? Karena tidak mau dia cari. Coba kalau berusaha untuk mencari, bersungguh-sungguh mencarinya, maka Allah akan berikan hidayah. Ya. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Walaupun pada dasarnya semuanya berada di bawah takdir Allah Azza wa Jalla, karena Allah tahu ketika Allah sebelum menciptakan kita, Allah sudah tahu bagaimana PL kita, hati kita, perbuatan kita, tingkah kita, Allah sudah tahu. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla. Nah, berdasarkan ini siapa yang butuh hidayah? Kita. Andai kita punya uang banyak pun nggak bisa beli hidayah, nggak bisa. Ya. Nah, maka mulai malam hari ini mari kita bersihkan hati kita, ya, supaya apa? Supaya hidayah Allah masuk ke dalam hati kita, ya, masuk ke dalam hati kita. Nah, baik. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita meraih hidayah? Ini yang penting, karena dibeli nggak bisa, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan biar Allah memberikan kita hidayah? Nah, pertama, hendaklah kita berpegang teguh kepada agama Allah. Jangan lepaskan agama Allah. Jangan lepaskan agama Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap khutbah diingatkan oleh khotib. Jangan ya, kalau dalam jangan ya, gitu ya kan? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Nah, sebutkan dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk daripadaku, yaitu agama Islam ini, Al-Quran ini, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Maka gimana caranya supaya kita bisa berpegang teguh dengan agama Allah? Ya ngaji, belajar, duduk, menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena seluruh permasalahan hidup ini sudah ada di dalam Islam. Mau bicara apa? Bicara ekonomi, ada ekonomi Islam. Mau bicara budaya, ada budaya Islam. Mau bicara apa? Ya. Mau bicara mengatur dunia, sudah ada di dalam Islam. Ya. Bayangkan orang-orang lain hari ini masih ada yang sibuk mempermasalahkan kulit. Kami kulit putih, kamu kulit hitam, maka kulit putih menindas kulit hitam. Apa udah selesai? Semenjak datang Islam selesai masalah kulit. Ya kan? Ada lagi masalah kasta. Kalau dia kastanya ini dia tidak bisa. Kalau kastanya rendah nggak bisa naik sampai kasta tinggi. Nggak ada lagi. Sama semuanya. Mau kaya, mau miskin, mau sipit, mau terbeli yang matanya, mau mancung, mau pesek sama. Ya, yang membedakan cuma satu
berikan dia hidayah, Allah akan tengok. Hanyalah hamba dia gigih dia menjalankan ketaatan. Hanyalah hamba ini padahal lewat perempuan cantik di depan dia, glowing, berkilat, putih pula, ya, langsing pula, ya, tapi bisa ditundukkannya pandangan yang tak ditengok. Hanyalah hamba ini. Kasih hidayah. Allah kasih ya, tapi coba kalau yang lewat tuh, cuma ada mau hidayah, mau dah, ya. Berpegang teguh karena dia paham kalau bahwasanya menundukkan pandangan, ya. Allah kasih hidayah. Ada orang yang mau nyalap dia, mungkin kawan sekantornya perempuan, istri orang mau nyalap dia, ya. Udah digini kan dia bilang soalin mau apa tadi, tapi dia tetap gak apa-apa soalin lah. Allah kan nengok, Allah gak tidur, ya. Luar biasa ya. Di saat dia kerja di tengah orang-orang yang banyak ibu suka ibu, dia sendiri yang jujur, Allah kan lihat. Ya, sampai dia kawannya dia sok jujur, sok apa, dia tak bisa diajak kerja sama karena kejujurannya. Allah kan lihat, maka Allah kasih dia. Coba contohnya di masalah Israel. Aku wanita pelacur, datang seekor anjing kehausan di padang pasir, mau mati, ditengok ini mau mati, turun dia ke sumur ngambil air kasih minum. Allah kan lihat perbuatan dia, ya. Akhirnya Allah kasih hidayah, matinya husnul khotimah. Allah lihat, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita menyepelekan kebaikan sekecil apa, jangan sampai, ya. Ini yang pertama, berpegang kepada agama. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Fatih ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Ialah Allah yang mengutus rasulnya. Jadi Allah mengutus rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi Allah utus rasul untuk apa? Untuk membawa hidayah. Maka Allah perintahkan kita, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah kebaikan. Sampai Allah jadikan Rasulullah itu, ya, sebagai idola satu-satunya yang kalau kita ikuti maka Allah akan berikan hidayah. Maka jangan sepelekan sunnah Rasulullah. Makan tangan kanan, jangan sepelekan. Minum tangan kanan, walaupun aqua bola, jangan sepelekan. Ya, Allah kan lihat. Rupanya lupa kita minum tangan kiri. Ingat kita, sunnah Nabi tangan kanan, awak pindahkan. Allah kan lihat. Cina mau kamu minum, tapi dia rela memindahkan tangannya hanya untuk mengamalkan sunnah. Allah kasih hidayah. Besok subuh bangun dia coba ke masjid. Selama ini tak malas ya mas? Siapa yang menggerakkan dia? Oh, ya. Maka luar biasa, ya. Walaupun yang dia minum aqua gelas tak bersisa airnya. Kenapa? Karena dia takut menjadi saudaranya setan. Mubazir kan? Ya,
hari ini nggak bisa minum air, antri panjang. Bayangkan kalau aqua bolas yang bersisa tadi dikumpulkan se Indonesia, bisa kasih minum kan? Ingat ya, ada saudara di Palestina sana, ayah minum awak bersisa di rumah karena ambil bolas, satu orang berbuang, ada yang satu orang berbuang. Ingat dia ditengoknya video itu orang antri mau minta air, saudaranya. Ingat dia sunnah Nabi apa? Malam yahtam, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin bukan termasuk golongan kami. Karena peduli dia nggak dia sisakan minum. Ingat dia saudaranya nih, bayangkan ya. Pas lagi naik sepeda motor singgah beli jus, beli es kopi, pakai plastik, saking karena hausnya dia diberhentikan ya keretanya hanya untuk minum supaya tangan kanan. Tak dipaksakan yang kanan ngegas, yang kiri nih minum. Ya kan? Haus lagi nih. Dengan dia tangan kan? Kanan ya kan? Ya, Masya Allah. Sampai Rasulullah pernah menegur seorang anak muda makan tangan kiri. Apa kata Nabi? Ya ulam, kul biyamini. Coba ingatkan Nabi langsung di tempat. Wahai anak muda, makan dengan tangan kanan. Kul biyamini. Langsung ingatkan Nabi. Ya. Makan dengan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena setan makan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ingat ya, Allah kasih hidayah. Ya, ternyata dia memang betul-betul menjadikan putusan itu sebagai idola. Ya, sebagai idola. Dan contoh-contoh yang lain, masuk kamar mandi kaki kiri, tak kaki kanan dia. Pas masuk lupa kaki kanan, pas di dalam keluar dia sengaja balik lagi masuk kaki kiri. Ya, kenapa? Karena dia tahu kaki kanan ini kaki mulia, ini hanya bisa masuk ke masjid. Kaki kiri ini kaki untuk menghinakan setan, yang sesuatu yang buruk-buruk, maka dia awali dengan kaki kiri. Ya, keluar dari kamar mandi kaki kanannya, masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Sampai disebutkan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah biasa memulai dengan yang kanan, mengakhiri dengan yang kiri. Idan ta'ala falyatta'il, sampai nanti kalau pakai sendal pun awali kanan, buka sendalnya awali kiri. Sampai begitu detailnya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memuliakan Allah Azza wa Jalla? Karena di dalam sunnah Nabi ada ampunan Allah. Ada apa? Ampunan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah. Ya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan pasti Allah akan mengampunkan dosa kalian. Ya. Jadi awak pakai sendal ikut sunnah Nabi, selama sendal dari awak pakai, Allah ampunkan dosa kita. Jadi luar biasa. Ya. Ini bagaimana Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang agar hidayah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita mengikuti jejaknya para sahabat Nabi dan mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki. Ayat ini turun di masa sahabat. Kalau mereka beriman, imannya seperti iman kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling,
Setiap ada perintah, para sahabat itu kalau ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, apa jawaban mereka? Sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Ya, enggak ada tunda-tunda, nantilah bentar lagi ya, enggak ada. Ketika itu turun larangan meminum khamar. Ya, jadi khamar itu kan turunnya bertahap-tahap. Tatkala turun perintah khamar, fajtanibu, jauhi kalian khamar itu. Ya, maka seketika para sahabat menghancurkan kendi-kendi tempayan. Ya, ada yang baru mau dijual, tak berpikir lagi karena udah perintah Allah turun tak boleh lagi, hancur kan? Ya, nggak ada berpikir mak saya kalau udah kamu dalam aku dulu habiskan dulu, kalau sudah habiskan nanti aku ya tak pakai lagi itu kan? Nggak ada kayak itu. Ya, Masya Allah. Sampai kata sahabat Anas bin Malik di Madinah banjir arak. Tatkala turun surah Al-Maidah, kota Madinah banjir arak. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu masih boleh mabuk, tapi kalau pas sholat jangan mabuk. Ya, la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu sholat dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Kalau udah pas sholat, habis sholat baru mabuk. Ya. Karena khamar itu kalau macam teh manis, ya, macam teh manis. Kan sekarang ada negara yang itu nggak bisa lepas dari khamar karena cuaca dingin atau apa, negara mana itu? Ya. Mau perempuan mau apa ya, dia itulah minuman macam minuman apa, menghangatkan tubuh. Ya. Ketika datang perintah Allah, fajtanibu innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi kalian itu kan perintah itu, jauhi kalian. Maka seketika mereka menghancurkan kendi. Kalau sekarang khamarnya sudah banyak kan? Banyak jenis khamar sekarang ya, yang bisa merusak apa? Ya, maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Itulah imannya para sahabat. Ya, tidak pakai tapi. Tatkala turun perintah menutup aurat, surah Al-Ahzab itu, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan kepada anak-anak perempuanmu, perintahkan kepada wanita-wanita beriman. Apa perintahnya? Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Artinya pakai pakaian yang menutup aurat. Seketika itu tatkala ayat itu turun, ada yang belum menutup aurat, lari dari pajak, lari ke rumah, apa yang dapat ditarik, ada dapat tirai ditarik, langsung pakai. Ada dapat taplak meja tarik. Yang penting perintahnya sami'na wa ata'na. Masya Allah. Bisa kira-kira kita gitu bu? Anak pun kalau mau sama masih muda lagi, aku mana kita laku pula aku baju jilbabnya bilang kalau udah tua apa ya? Aku lagi mencerah semalam. Tak nampak orang lah kalau pakai jilbab rambut awal nih. Padahal rambut awal itu yang harus menengok siapa? Suami. Anak nanti lah kalau udah kering nanti hilang nanti warnanya ini baru aku pakai jilbab. Makanya para sahabat kayak gitu. Tatkala datang perintah itu langsung sami'na wa ata'na. Belum sempat nombah apa lagi menjahit, belum sempat. Ya, inilah. Makanya kata Allah, kalau iman mereka seperti iman kamu, maka mereka pasti mendapatkan petunjuk. Yang dalam ayat yang lain, Al-An'am ayat 90. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Siapa itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya, bagaimana agar kita mau mendapat hidayah Allah? Membaca Al-Quran, apalagi mentadabburinya. Kita
Ya, kalau kita mau tafsirnya beli tafsirnya, apalagi sekarang sudah enak ada terjemahan Al-Quran. Kalau kita nggak tahu artinya kita hayati. Ya, sesudah itu apa? Amalkan isinya. Ya, jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi kalau orang mau baca Al-Quran, mau membaca maknanya, menghayatinya, lalu dia amalkan isinya, maka Allah akan berikan dia petunjuk. Ya, Allah akan berikan dia petunjuk. Dzalikal kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Gak usah kamu ragu dengan Al-Quran itu kata Allah, karena itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Satu-satunya kita ya yang pembuatnya tidak minta maaf kalau ada yang salah, keliru. Kalau kita beli buku di situ kan ada yang tulis, ya saya adalah manusia biasa, kalau seandainya ada tulisan saya yang kurang, yang salah, silap, tapi Al-Quran menjamin di awal kita baca dan kalau kita tidak ada keraguan di dalam, sampai membacanya pun pahala. Ustaz, saya nggak bisa mentadabburinya, nggak sempat, saya cuma bisa bacanya. Membacanya pun pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, Allah lipat gandakan kebaikan baginya 10 kali lipat. Satu huruf. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim, aku tidak katakan itu satu huruf kadang-kadang, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa jadi itu? 30. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah di masjid ini ada pelajaran khusus belajar apa? Membaca huruf-huruf Al-Quran dari alif sampai ya. Ya, gimana cara membacanya yang benar? Ya, 10 pahala, masya Allah, luar biasa. Andai ibu sambil nyapu Yasin, doa suami ibu, hafal Yasin. Pokoknya Yasin, Yasin. Udah berapa puluh itu? Ya 10. Sin 10. Diulang-ulangnya 10. Malaikat kan nyatat sesuai SOP, sesuai dengan petunjuk. Malaikat kan teliti dia. Catatan Yasin 20. Ya. Sambil nirukan anak alif lam mim, alif lam mim. 30. Daripada nyanyi tengah populer masih gadis atau sudah janda, ya. Oh pikir kalau tadi bisa selingkuh, aku juga bisa. Ya. Ada dapat pahala? Gak ada. Ya, baru kalau ngaji, ya ngaji. Paling mudahnya membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, masya Allah. Jadi jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, ini harus kita pahami. Membacanya saja sudah pahala. Membacanya saja. Ya. Kemudian yang kelima, gimana lagi caranya? Ya supaya dapat hidayah, memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya ini menunjukkan batasan, hanya
yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena dia tahu tempat yang paling mulia di dunia ini yang dicintai Allah masjid, ya. Serta dia tetap mendirikan sholat. Kemudian apa? Menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka kata Allah, mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Sampai kata Imam Al-Nawawi, kalimat asa ini kalau diartikan mudah-mudahan. Kalau kita kan mudah-mudahan bisa jadi bisa tidak. Tapi kalau itu milik Allah, asa itu adalah kewajiban. Wajib bagi Allah memberikan dia tidak. Kalau dia mau memakmurkan masjid, maksudnya apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Ya, melaksanakan sholat berjamaah bagi kita yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, ya, afdalnya di rumah pun kalau mau di masjid tidak dilarang asalkan menjaga adabnya. Yang mana kata Allah Azza wa Jalla. Kita lihat perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Imam Muslim. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Man sarrahu ayyallah wa dan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat hingga akhir. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Siapa berkehendak menjumpai Allah besok pada hari kiamat, statusnya sebagai seorang muslim, hendaklah dia menjaga semua sholat yang ada. Hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau ibu, bapak mau nanti dibangkitkan di akhirat sebagai seorang muslim, jaga sholat 5 waktunya. Jangan sampai lewat. Ya, jangan sampai awal bangga Ustaz aku syukur kalian Ustaz. Kenapa Pak syukur Pak? Dapat maghrib pun jadi Ustaz daripada tidak. Ini bukan alhamdulillah, ini alhamdulillah. Ini maghrib pun jadi Ustaz daripada tidak. Dan pada tidak. Upaya kita siapa? Ya. Aku Ustaz seminggu sekali pun alhamdulillah Ustaz. Sholat Jumat, alhamdulillah Ustaz. Ya. Dapat sholat Jumat seminggu sekali. Khutbahnya Pak, khutbahnya adalah masih payah Ustaz. Dan tidur sore kamu. Dan tidur kamu sore. Kenapa? Yang lamun kok ibu sampai dan tidur aku Ustaz. Yang dapat menurut. Ya. Jadi dalam perkataan Allah, siapa yang besok mau dibangkitkan sebagai seorang muslim, hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu. Semua sholat yang ada, sholat wajib khususnya. Kemudian apa? Dimanapun dia mendengar panggilan sholat, dia kerjakan. Andai sedang di hutan atau sedang di laut, terdengar azan atau nampak matahari sudah menandakan masuk sholat, sholatlah di kapal Allah. Biarlah dia kata-kata orang Arab, Allah. Ya, dimanapun dia berada. Ya. Kemudian sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah yang mendatangkan petunjuk, sunnah-sunnah yang mendatangkan petunjuk, dan sesungguhnya semua sholat yang 5 waktu tadi di antara sunnah-sunnah yang bisa mendatangkan petunjuk. Kalau kalian, kalau kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana seseorang yang tidak hadir di masjid atau rumahnya, berarti telah kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian. Ya, kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Apa kata beliau? Sekiranya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian pasti akan tersesat. Makanya hari ini saya lupa itu siapa ya, nanti bisa dicari. Pimpinan Israel, Presiden Israel sempat mengatakan apa? Ya, kalau sholat subuh umat Islam sudah seperti sholat Jumat, baru takut kami sama umat, Islam.
Kalau sholat subuhnya sudah macam sholat. Jadi orang Yahudi saya tahu mengukur kekuatan umat. Tengok saya sholat. Ya. Kalau sudah di negara itu sholat subuhnya udah macam sholat Jumat, berarti sudah bangkit di situ orang-orang yang mengerti Islam. Jadi jangan menekan Allah Azza wa Jalla. Terlepas hukum sholat berjamaah ini, karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi bagi kita, ya kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, ya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Kecuali memang udah nggak sempat bisa lagi, ada uzur ketiduran, itu lain cerita ya. Ketiduran, pingsan, atau sedang musafir dan lain-lainnya yang dapatkan keringanan, itu lain cerita. Tapi kalau nyawa di rumah gak ada kegiatan, ya duduk-duduk nyawa, ya rumah awak dekat dengan masjid, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan hidayah. Mendatangkan apa? Hidayah. Kita lanjut. Tidaklah seseorang yang bersuci dengan baik di rumahnya berwudu, kemudian dia menuju salah satu masjid yang ada, dia jalan ke masjid, melainkan Allah telah menulis kebaikan baginya di setiap langkah kakinya. Jadi dia jalan, ditulis Allah pahala satu. Ya. Dan dengannya pula Allah angkat derajatnya. Coba ini. Allah angkat derajatnya. Kemudian Allah hapus kesalahannya. Allah hapus kesalahannya. Ya. Jadi awak jalan ke masjid, satu langkah terhapus dosa, angkat derajat, dikasih pahala. Main itu sebab berjamaah itu. Ya. Berapa banyak dosa awaknya? Oh, dan ini kita berapa lama kita? Kita hapus dengan langkah-langkah kita ke masjid. Ya. Menurut pendapat kami, tidaklah seseorang ketinggalan dari sholat, artinya dia tidak sholat, melainkan dia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh dahulu kata beliau, seseorang dari kami, maksudnya sahabat tadi, harus dipapah di antara dua orang supaya bisa berada di dalam sholat berjamaah. Sakit sampai dipapah, saking kan dia nggak mau meninggalkan sholat berjamaah, padahal kan ada uzur kan sakit kan, saking kan dia. Jangan sampai bayangkanlah pula awak sholat berjamaah pahalanya 27 pahala, di rumah cuma dapat 1. Awak isya dari di sini dapat 27, ada yang isya di rumah dapat 1, ya kan? Dapat 1. Artinya untuk menandingi orang yang sholat berjamaah tadi suka 27 kali sholat isyanya ini, karena nggak rugi. Nah, kita itu subuh dapat subuh di rumah 1 pahala, zuhur di rumah 1 dan 2. Alhamdulillah kalau saya dapat 2, alhamdulillah. Ya, asar 1, maghrib di rumah 1, isya 1. Sudah berapa itu? Sudah di dalam tadi mendapatnya. Coba bapak yang sholat berjamaah tadi, subuh 27, dalam hadis yang lain 25, yang 29, 27 lagi tambah 27. Zuhur 27 udah berapa itu? Kali lah 100. Meningkatkan SOP. Begini catat. Ada masalah diterima atau tidak diterima kan yang tahu Allah kan. Makanya nanti ada orang yang tahu amal sebesar gunung habis kalau dihadapkan kepada Allah. Karena yang tahu dia itu ikhlas atau dia itu ria, cuma Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat nanti timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, mendapatkan surganya. Jadi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla, siapa yang mau dibangkitkan sebagai seorang muslim, jaga sholat lima waktu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain, kalau saya tidak salah riwayat Imam Abu Dawud, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat lima waktu, maka
akan dibangkitkan sama Qarun, Firaun, Haman, sama Ubay bin Khalaf. Siapa Qarun? Orang kaya yang sombong, yang gak mau mengeluarkan zakat, asing perempuan mabuk-mabukan, asal disuruh keluarkan zakat, sedekah, tiba susah-susahnya. Ya. Qarun, zakat. Susah yang bisa tahu lah kalau sekarang ikan kemayan ini apa itu yang masuk ini macam ini begini musim hujan ke padahal duitnya banyak, nolnya 9 biar ke minggu. Ya, tiba susah-susah. Ya, masuk dibenarkan Allah ke bumi. Firaun sombong dengan jabatannya sampai dia mengaku sebagai itu Tuhan, dimenangkan ke laut. Haman sombong dengan ilmunya, tahu dia Nabi Musa itu benar, tahu dia Firaun itu sesat, tapi didukungnya Firaun supaya dapatkan jabatan dibenarkan. Ubay bin Khalaf sangat benci sama Rasul, asik mengelir Rasul, mau berencana membunuh Rasul. Inilah 4 orang nanti Allah bangkit kalau Allah tidak menjaga dan main-main. Ada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, ini bersungguh-sungguh mencari hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, hidayah, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Ankabut ayat 69. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, mencari hidayah Allah, pasti Allah akan kasih hidayah. Berarti hidayah itu apa? Dijemput, dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya hadiah, ya, bukan hidayah. Jangan belakang Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim berkata tentang ayat tadi, Allah telah menggandengkan hidayah darinya dengan perjuangan, kesungguh-sungguhan. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan Allah kasih hidayah. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah siapa? Adalah orang yang paling besar perjuangannya dan kesungguhannya. Ya. Jadi semakin besar pengorbanannya, semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada. Jawab dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, gimana caranya supaya kita mendapatkan hidayah Allah? Doa. Doa mohon hidayah. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Salillah ta'ala al-huda wassalam. Mintalah kepada Allah hidayah. Minta. Ya Allah, jangan kau sesatkan nanti Allah dunia ya Allah. Umurku sudah 60 tahun ya Allah. Umurku sudah 70 tahun ya Allah. Ya, udah cukup aku bermaksiat masa muda ya Allah. Berikan aku hidayah ya Allah. Berikan doa terus lagi sama mereka ya Allah. Hidayah. Ya. Apa kata Nabi? Salillah ta'ala al-huda. Minta betul-betul sama Allah hidayah. Ya. Makanya Allah senang kalau ada hambanya minta hidayah. Ya. Apa? Wassalam. Apa itu? Istiqomah di atas kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Di antara doa Nabi, Allahumma hdini, yang pendek, wasaddidni. Kita hafal sekali. Allahumma hdini wasaddidni. Ya, 1 2 3. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan berikanlah aku kebenaran. Atau bisa juga dalam hadis yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wassalam. Mana-mana bisa. Allahumma inni as'alukal huda wassalam. Atau yang tadi, Allahumma hdini. Ya,
Supaya coba ingat awak Allahumma hdini fiman hadait. Coba Allahumma hdini wasaddidni, tinggal tambah wasaddidnya. Ya kan? Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Atau Allahumma inni as'alukal huda wassalam. Ya Allah, aku meminta kepada hidayah. Minta. Bukan ya Allah, aku tunggu hidayah darimu. Ya. Sampai keluar pun tak sholat awak nanti kau tunggu. Ya. Kau tak sholat ayah menunggu hidayah. Menunggu hidayah. Ya. Kalau nggak awak jemput, nggak awak minta, nggak akan datang tidak. Allahumma inni as'alukal huda wassalam. Hadis ini doa Nabi dalam riwayat Muslim. Jadi doanya sahih. Apa kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa meminta hidayah di sini adalah berupa hidayah petunjuk dan bimbingan, berarti berupa pengajaran. Jadi kita minta sama Allah agar Allah membimbing kita, ya, agar Allah senantiasa menjaga kita jangan sampai menyimpang jalan kita. Wassalam, apa maksud sadar? Adalah meminta istiqomah sampai akhir hayat. Pernah berat istiqomah sampai akhir hayat di atas kebenaran. Ya, maksudnya kita meminta kepada Allah agar diberi taufik. Ingat tadi hidayah taufik hanya milik Allah. Senantiasa berada dalam kebenaran untuk setiap perkara. Jadi dalam seluruh perkara apapun kita berada di atas kebenaran. Awak sedang berdagang, awak tengok kawan awak sedang timbangan, karena awak sudah doa tadi dikuatkan Allah. Ya, tak berani orang berani. Apa jalan masyarakat Israel datang mencabut nyawa punya enggak dalam aku. Ya, tak berani. Ya. Kenapa? Karena dia sudah minta sama Allah agar diberikan garis hukuman. Ya. Ada mungkin mana perempuan lain, istri orang menggoda-goda dia, ingat dia istiqomah. Tak betul. Ya. Atau mungkin istri orang, suami orang lain menggoda-goda dia, ingat stop. Tak betul. Siapa yang membuatkan itu? Allah. Ketika dia minta Allahumma inni as'alukal huda wassalam. Ya, wassalam. Jangan dengan Allah Azza wa Jalla. Atau doa dalam Al-Quran. Nah, ini sering kita baca ya. Ini doa dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan sesudah Engkau memberikan kami hidayah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Surah Al-Imran ayat 8. Jangan Allah Azza wa Jalla, inilah sebab-sebab yang harus kita usahakan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Dengan berapa tadi? 7 ya. Ya, 7. Mudah-mudahan salah satunya atau semuanya bisa kita amalkan. Yang paling tidak yang memakmurkan masjid, yang memakmurkan masjid Allah. Artinya senantiasa menjaga sholat waktu di masjid. Ya, mudah-mudahan Allah SWT ya senantiasa melihat keistiqomahan kita, sehingga tatkala kita meninggal dunia Allah tetap kuatkan lidah kita. Kenapa? Karena kita selalu bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita jarang mengucapkan itu, maka berat bagi kita nanti untuk ya mengucapkan tatkala di akhir hayat kita. Demikian ya. Bisa. Ada tanya jawab Pak? Ada yang tanya? Oh, ada tanya ya itu. Baik ya, demikian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah itu tanya jawab baru doa. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha
Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan ya sholat wanita yang paling afdal adalah di rumahnya, bahkan di rumah itu kalau kamar di kamar. Andai di kamar itu ada kamar lagi, di kamar lain lagi. Gitu ya. Kalau biasanya kalau ke kamar ada kamar lagi, kamar mandi biasanya kan. Ya. Itu lebih utama. Artinya pahalanya jelas lebih besar. Ya, pahalanya jelas lebih besar. Tapi kan sebutkan angkanya. Yang pastinya bisa jadi ya Allah a'lam ya belum tahu angkanya berapa kalau secara hitungannya. Yang pastinya sholat di rumah itu ya bagi perempuan itu lebih besar pahalanya, lebih afdal, lebih utama ya, lebih utama. Allah a'lam. Nanti apakah ada angkanya itu yang belum saya temukan ya. Yang ada itu lebih utama ya sholat di rumah ya. Kalau laki-laki kan ada jelas dulu lebih utama di masjid ya, lebih utama di masjid ya. Allah a'lam. Ada lagi? Ya, ayo. Tahun tadi kalau berjalan dari rumah, jalan apa untuk kalau pakai itu? Iya sama ya. Jadi sama ya karena kereta itu sama seperti orang berjalan ya. Nah, berjalan. Cuma pahala itu al-jaza min jinsil amal. Apa? Balasan itu sesuai dengan pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan dia beramal ya. Nah, kalau kereta sama jalan kaki jelas lebih sulit mana? Jalan kaki ya. Tapi walaupun demikian ada juga ulama kontemporer karena masa Nabi kan ada kereta ya. Ada juga yang menghitung ya lingkaran putarannya itu ya seukuran melangkah kalau dia sepeda motor itu tetap dicatat pahala seperti orang yang melangkah ya. Pada zaman Nabi kan ada yang berkuda, ada yang naik unta ya. Nah, kalau kita sekarang naik sepeda motor ya, mungkin masjidnya jauh, masjid Jami sana misalkan dulu kan. Nah, kalau dia dekat dengan masjid ya dia jalan kaki. Tapi khawatirnya nanti terlambat maka dia naik sepeda motor. Artinya tetap Allah melihat keinginan dia untuk sholat berjamaah ya, untuk sholat berjamaah ya. Allah a'lam. Jadi kalau naik sepeda motor seukuran berapa langkah kaki sama sepeda motor tadi itu tetap ini ya. Allah a'lam. Ya Pak. Ada? Ya. Pertama? Oh, pertama masuk. Ya. Jadi disebutkan di mana Pak? Kalau terjemahannya mendapatkan pokok 7. Ya. Jadi sudah habis 3 rakaat, tinggal 1 lagi kan? Masuk. Dengan kepalanya sama. Ya, jadi disebutkan dalam hadis ya. Apabila mati sholat, apabila qomat sudah dikumandangkan, maka jalanlah kalian dengan tenang. Jangan terburu-buru. Wa ma fatakum fa'timu. Apa yang terlewat darimu tinggal sempurnakan saja. Ya. Nah, jadi bisa terlewat berapa rakaat tadi? 2 misalkan atau 3, maka berarti dapat 1. Tetap dihitung sholat berjamaah, tetap dihitung dia sholat berjamaah. Ya. Cuma jelas pahalanya jelas dihitung sholat berjamaah. Cuma keutamaan yang lain seperti dapat sholat pertama itu lebih ada keutamaan tersendiri. Apalagi mendapatkan doanya malaikat karena dia menunggu masuk waktu sholat. Itu doa malaikat ada situ. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Belum lagi dia sholat pertama didapatkan doanya malaikat. Ya, kalau dalam riwayat yang lain seperti berkurban seekor onta, yang baru kedua seperti
lembu dan seterusnya. Nah, keutamaan itu tidaklah dia dapatkan. Tapi apakah berjamaahnya dia dapatkan? Atlet yang memang sudah berusaha berniat ingin sholat berjamaah, hadir di masjid, apa yang dia dapatkan dia kerjakan. Apa yang lewat tinggal dia sempurnakan. Jadi nggak boleh buru-buru. Ya Pak, nanti ketinggalan aku satu rakaat langsungnya dari rumah dia lari, lebih jauh dia lari. Nah, itu malah tidak boleh. Ya, jadi dia harus tetap jalan dengan tenang. Ya, selama dia masih mendapatkan sholat berjamaah, dia tetap dihitung dapat sholat berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi Pak Ustaz. Ya, Anak yang sudah dewasa, anak ya. sudah dewasa, sebab kecil kan belum dia belum di-check up. Jadi apa bisa dikatakan itu? Ya, jadi kata Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Ibnu Sirri, dan ini juga menjadi pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i, andai aku tahu aku belum dikekahkan, maka aku akan mengakikahkan diriku sendiri. Ya, jadi batas orang tua kemampuan dia sunnah untuk mengekahkan anaknya dalam mazhab Syafi'i sampai anak itu balik. Ya, nah ketika anak sudah balik, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Kembali nanti kepada anaknya. Jadi kita nggak bisa salahkan. Mungkin bisa jadi orang tua kita dulu memang tidak mampu, ya. Maka dia sudah perayaan, mengekang bisa tidak mampu. Atau yang kedua belum sampai ilmu, kan banyak faktor itu, ya banyak faktor. Nah, jadi tatkala kita sudah dewasa, kita mau mengakikahkan diri kita, tidak ada masalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya ba'da al-bi'tsah, sesudah diutus menjadi nabi. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya, tapi ini menjadi dalil sebagai ulama boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Ya, seandainya kita memang mampu punya uang dan mudah-mudahan itu tercatat sebagai kebaikan. Karena akikah itu bentuk rasa syukur kita telah hadir di atas dunia. Ya, jadi bentuk rasa syukur kita bisa hadir, ya, hidup di dunia ini. Ya, nah, itu salah satu tujuan daripada akikah. Allah. Cukup? Ada lagi? Ada. Ya. Kita tutup. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma ihdina wa saddidna. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, barakallahu fiik.